المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما زكيا والحقنا بالصالحين. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi sudah sama kita dengarkan, mudah-mudahan Ramadan ini Zoom kita bercerita tentang Ramadan dan puasa. Sebab nunggu Ramadan yang akan datang belum tentu kita ketemu lagi. Nggak apa-apa, munakahatnya dan yang punya niat poligaminya ditunda sejenak ya. Tunda. sampai Idul Fitri aja lama-lama. Ntar habis itu kita lagi. Iya. Sama Tarjanis kan. Ramadan dari Ramadan. Ramadan artinya membinasakan, artinya membakar, boleh-boleh saja menghubungkan nama bulan namanya Ramadan dengan pengertian bahasa. Artinya selama berpuasa maknanya kita membakar dosa, gitu kurang lebih. Nah, untuk singkatnya kita lihat nih sudah tersedia pertemuan 10 tab saya sebutkan Majlis Al-Jamal ini ya. Yang pertama tarhib Ramadan. Kita Ramadan udah kelima sebenarnya. Nggak apa-apa. Tarhib artinya marhaban. Marhaban artinya selamat datang. Selamat datang bahasanya boleh ahlan wa sahlan, boleh marhaban. Tapi terkait Ramadan, ucapan selamat datangnya nggak pakai ahlan wa sahlan. Nggak relevan. Kenapa? Kalau ahlan wa sahlan hubungannya manusia-manusia, ada keluarga, ada mudah gitu. Tapi kalau Ramadan, marhaban artinya itu luas. Luas, lapang dada, rahbus sadri. Tuh, luas dadanya. Kesalahan kayak apapun gedenya dimaafin. Ramadan disambut dengan kata marhaban karena Ramadan memiliki keluasan. Keluasan apa? Keluasan kebaikan. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail tuh. Sampai berkata nggak ada yang buruk kecuali baik. Akhirnya Allah kinayahkan orang puasa air liurnya lebih wangi ketimbang minyak fisik. Lebih wangi. Nah, kalau memang mau buktikan ganti hidung. Paham maksudnya ganti hidung? Insya Allah ini peserta balap udah tinggi-tinggi ini. Setinggi langit. Gitu. Kayak model begini. Nanti kiamat. Luar biasa goncangan ketimbang sekedar gempa dan tsunami. Semuanya kena enggak? Kena. Yang beriman, yang enggak beriman. Pertanyaan. Mau cepat kiamat apa mau enggak? Kata Allah cepat. Gitu. Orang beriman kenapa takut? Lah kan orang beriman mah enggak merasakan goyang. Bahkan dia tersenyum. Oh bagaimana kita kena juga. Lalu saya bilang, makanya ganti kacamata. Wujuhu yauma idzin apa itu? Musfirah. Dhahikatin mustabsirah. Nah, itu kan kata Allah bukan kata kita. Demikian juga terkait dengan puasa, nahan karena ketaatan pada Allah. Allah senang. Akhirnya dibilang oleh Allah, air liur orang berpuasa lebih wangi dari minyak misik karena tak berkata kecuali yang baik. Tak disebut kecuali dia tadarus Al-Quran. Maka menjadi pantas kemudian Al-Quran berkata, ya Allah beri aku bisa memberi syafaat. Karena dia aku halangi matanya dari tidur. Kata puasa juga begitu. Karena siang hari aku halangi dia untuk makan. Kurang lebih begitu tarhib. Jadi ucapan selamat datang kepada Ramadan yang memiliki kebaikan yang luas. Maka disambut marhaban ya syahrul Ramadan dan seterusnya ya. Terus temanya ya hubungannya dengan puasa. Puasa masuk pengertian, keutamaan dan macam-macam.
Slide berikutnya. Nah, ini masuk keutamaan Ramadan. Kenapa kemudian dia disambut dengan marhaban? An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma hadara Ramadan. Ketika datang Ramadan. Ramadan yang mana? Dulu waktu di Nabi kan di Mekah juga ketemu Ramadan. Tapi di Mekah berapa tahun? 10 tahun apa 13 tahun itu ya. Sekarang tukar. Kan 13 tahun 13 kali Ramadan. Tapi kan pada waktu itu belum turun ayat puasa. Ayat puasa turun tanggal 2 Sya'ban tahun 2 Hijriyah. Harinya Senin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, itu SK puasa. Maka kemudian Nabi informasikan, di antaranya ini, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Gitu. Apa namanya? Visualisasi maknanya. Gitu. Oke. Lamma hadara Ramadan, Ramadan yang itu, yang 2 Hijriyah, di mana 2 Sya'bannya turun ayat puasa. Terus habis 2 Sya'ban, 3, 4, 5, 6, 29 Sya'ban masuk Ramadan. Tuh gitu, dipahami ya. Lamma hadara Ramadan, kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, qad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan penuh berkah. Itu dia puasa pertama. Siangnya puasa, kan berkah. Ya, malamnya qiyam, berkah. Mubarak artinya kasirul khairat, banyak kebaikan. Ya. Terus apa lagi? Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan kepada kalian puasanya. Apalagi dibilang tuftahu fihi abwaabul jannah. Pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Dipahami harfiah, surga adalah tempat, dia punya pintu-pintu, terus dibuka, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu paham standar, emang kayak begitu informasinya. Ngapain dimaknai lain? Ngapain disalahin? Gitu. Kayak model ayat Al-Quran. Allah yang bilang, dia punya tangan, yadullah tuh. Khalaqtu biyadaya. Apa adanya, tapi jangan gambarkan. Tangannya begini, begitu, cuma gede. Itu yang nggak boleh. Ya, bahwa dia punya tangan, titik, selesai. Jangan bayangkan. Ini juga begitu. Surga adalah tempat, ada pintu-pintunya. Gitu. Satu orang dapat surga. Al-Quran yang bilang luasnya seluas langit dan bumi, satu orang. Tuh. Lalu kemudian para mufasir lain memberikan sudut pandang lain. Pertama, surga seluas langit dan bumi, betapa besarnya. Kalau itu adalah ciptaan Allah segitu besar tak terjangkau oleh pikiran, akal, khayalan, kayak apa yang bikinnya? Gak ada yang bisa menandingi. Begitu hendaknya. Ya, kembali ke ayat ini, pintu surga dibuka pada bulan Ramadan. Artinya pintu-pintu kebaikan. Saat kita melakukan kebaikan pada bulan Ramadan yang faktanya dalam tanda petik melebihi dari bulan-bulan yang lain, maknanya tuh kita lagi beli kunci di material buat buka pintu surga. Nah, terasa ini mendorong kita. Kalau dalam konteks balaghah, ini namanya al-hassu 'ala sa'i wal jid. Tujuan beritanya kategorinya balaghi, bukan asli. Kalau asli faidatul khabar lazimul faidah. Nah, ini memberi stimulan. Oh iya. Berikutnya juga memberikan informasi. Seorang suami masuk surga. Surganya punya pintu. Jangan sekali-kali berharap istrinya bukain. Istrinya kan bikin kunci, amalannya buat dia, bukan buat suami.
Demikian juga si istri. Demikian juga orang tua sama anak dan seterusnya. Oh, kalau gitu perintahnya kalau mau masuk surga, beli kunci sendiri. Beli kunci sendiri gitu pulang. Nah, ya, itu yang dimaksud tuftahu abwabul jannah. Oh, waktu ngaji dulu aja bisa nanti ya. Ini kenapa nih? Oke, waktu gelaku fihi abwabun nar atau abwabu jahannam. Samping pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Apa maknanya? Insya Allah dengan menahan, membuat emosional, membuat psikologis kita menjadi luar biasa, tambah dekat kepada Allah. Karena tambah dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah, maka nggak mau berbuat kemungkaran, melakukan yang dilarang. Saat kita tidak melakukan yang dilarang, itu sebenarnya kita sedang menutup pintu-pintu neraka. Itu. Jadi kembali lagi kepada kita, siapa yang nutup? Kita. Mana dia fadilah Ramadan? Bulan-bulan yang lain Nabi tidak berkata seperti itu. Nah, itu bagian dari keistimewaan pada bulan Ramadan yang bisa ditangkap. Sehingga kalau ciptaan Allah itu cuma dua, pertama waktu, kedua tempat. Waktu dari 1 tahun Allah pilih ada yang lebih mulia, yaitu Ramadan. Dalam seminggu ada 1 hari, yaitu Jumat. Dalam dalam Ramadan ada 1 malam yang lebih istimewa, lebih bagus dari 1000 bulan. Itu kan prerogatif Allah yang punya, yang bikin. Ada makna, muliakan itu. Aku aja muliakan hari Jumat. Aku aja muliakan Ramadan. Aku aja muliakan malam Lailatul Qadar. Kenapa aku enggak? Kan begitu memaknainya. Ada perintah jadinya. Itu namanya khobar bermakna insya. Muliakan, nyuruh. Mulia atau tidaknya tempat atau waktu yang sudah dinyatakan oleh Allah sebagai mulia, akhirnya berpulang kepada kita yang bersangkutan. Kalau kita isi, maka kita muliakan. Kalau kita muliakan, maka berarti kita dimuliakan oleh Allah. Nanti ada penutup hadis ini begitu bunyinya. Ada problem Pak Jamal? Iya. Tughlaqu fihi abwabul jahim. Wa tughallu fi syayatin. Setan diikat. Siapa yang ngikat kita? Setan itu sendiri adalah nafsu. Nafsu adalah diri. Diri kita. Ketika nurutin nafsu, lalu kita cegah, itu namanya kita ngikat setan. Iya dah. Haus pulang. Pengen minum, enggak. Tuh kita ikat. Terus lapar, pengen makan, enggak. Iya. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dalam bulan Ramadan membuat dia menjadi lebih mulia ketimbang yang lain karena ada 1 malam yang jauh lebih baik. Khairun jauh lebih baik ketimbang 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 82 tahun sekian bulan. Kalau usia kita sekarang 60, kita dapat kemuliaan Lailatul Qadar, maka meninggal 60, umpamanya 70 ditentukan. Itu sama dengan usia 60 ditambah 82. Karena posisi pada 60. Lailatul Qadar dapat tambah 82 sekian. Padahal umur sebenarnya realnya 72. Gitu. Tapi bukan persis 72 nilainya. Kurang lebih begitu. Nah ini dia. Man harrama khairaha. Siapa yang memuliakan kebaikannya, bagaimana memuliakan kebaikan? Yaitu dengan berlomba-lomba melakukan banyak kebaikan. Baik kata, perbuatan, tindakan, terus hati. Faqad haruma.
berarti dia telah mulia. Kesimpulan, hubungannya ayat hadis ini sebagai keutamaan, dia akan menjadi utama kalau kita mengamalkan. Kenapa mengamalkan? Karena tersirat, kita disuruh. Walaupun bentuknya berita, Ramadan tuh, surga dibuka, neraka ditutup, setan diikat. Itu kan berita. Artinya bukalah, artinya tutuplah, artinya ikatlah gitu. Terus dikasih berita lagi, ada malam lebih baik, cari gitu, laksanakan. Nah, itu dia bentuk bagaimana memuliakan kemuliaan Ramadan sesuai yang dihadiskan Rasulullah. Terus maka dia menjadi orang yang mulia. Allah a'lam bishawab. Slide berikutnya, Pak. Kayaknya ada sebelumnya. Ya udah nggak apa-apa. Baru terkait puasa. Ya. Penting juga ini walaupun berulang. Al-Quran berulang dibaca. Sholat berulang. Ramadan berulang. Jadi ketika Ramadan kemudian ada orang membuka ayat itu lagi, nggak usah nggak usah mencibirkan, nggak usah nyinyir, ya nggak ada yang nggak berulang semua itu. Puasa tuh menurut bahasa menahan apa saja, nahan marah puasa, nahan berbicara puasa, nahan kentut puasa nggak? Puasa ada makna nahan apa saja puasa. Itu dia pengertiannya yang luas. Dan dalam konteks pengertian ini, maka puasa bukan saja Ramadan. Puasa bukan saja oleh manusia, puasa juga oleh binatang. Kenapa? Karena ada nahan. Dan memang dalam sejarah puasa, rupanya dikenal puasa itu bukan oleh umat Islam zaman Nabi Muhammad sebelumnya. Bukan cuma dikenal oleh manusia, tapi juga oleh binatang. Tuh lihat ayam, kalau lagi ngerem, nahan itu dia. Padahal udah lapar, udah haus, dia tahan. Karena ngebelain telurnya supaya netes dengan bagus. Itu juga dia puasa. Belum lagi ular, buaya, dan lain-lain. Sekarang ini menurut istilah nih yang udah mulai masuk, menahan diri dari semua yang membatalkan. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kata kuncinya adalah membatalkan. Yang kemudian sampai pada tingkat puasa yang sebenarnya. Maksudnya puasa yang sebenarnya ini. Ayat puasa, kutiba alaikumusiyam, itu SK. Yang nerima SK Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad yang paling tahu puasa yang disebut dalam SK-nya oleh Allah itu pasti ada batasan yang dikehendaki. Bukan sembarangan puasa. Siapa yang paling tahu? Nabi. Bagaimana melacaknya? Melacaknya yaitu dengan hadis-hadis. Hadis-hadis tentang puasa mencerminkan petunjuk Nabi, juklak berpuasa, hubungannya dengan asyam dalam ayatnya. Bukan puasanya si A, si B, si C, bukan. Merujuk hadis Nabi. Nah, dalam konteks membatalkan, Nabi tak pernah saat puasa berpesan, wahai umatku, kalau kalian lagi puasa, jangan pada minum siang hari walaupun haus. Jangan pada makan, apalagi nyemil. Itu bukan begitu, nggak ada. Jangan hubungan suami istri, nggak ada. Kenapa? Itu sangat standar diketahui lewat ayat atau tanpa ayat. Bangsa Arab juga sebelumnya udah pada puasa. Maka dalam konteks membatalkan puasa, apa tuh? Pesan Nabi. Itu dia yang harus dilihat sebagai tafsir dari kata puasa yang dikehendaki oleh Allah dalam SK-nya. Apa kata Nabi? Yang membatalkan puasa ada 5 tuh. Baru kemudian dijelaskan oleh para ulama, membatalkan pahala puasa. Pertama, kazib. Bohong, batal puasa. Pahala puasa.
Itu bimbingannya. Kedua, namimah, ngadu domba. Itu juga kalau ada dombanya. Nah, insya Allah udah pada paham itu. Kinayah ya. Ya. Yang ketiga, ribah. Ribah, menggunjing. Batal puasa. Yang keempat, ribah itu redaksi lain namimah ya, ngomongin orang. Ngadu domba. Syahadatuz zur. Syahadah saksi palsu. Dia nggak tahu menau tapi disuruh tahu, dibayar palsu. Batal puasanya. Terus yamin romus. Yamin sumpah. Sumpah palsu. Sumpah kan mengikut sertakan Allah dalam urusannya. Nggak taunya palsu. Benar. Dan yang kelima ya, yang kelima. An-nazru bisyahwah. Melihat lawan jenis dengan syahwat. Dari LBIK naik bemo ke pasar Tanabang. Di depan kursi dia duduk, ada wanita pakai rok pendek. Dipelototin apa dimeremin? Woi, lagi puasa. Hah? Nengok ke belakang enggak? Merem betul, tapi jarinya tutup mata, renggang, jangan rapat. Gitu, renggangin ya. Pengalaman. Ada. Pengalaman. Pengalimun. Direnggangin. Ya kan kalau menjelaskan bahasa harus jelas. Ya kan? Kalau begitu nggak jelas juga bukan salah saya gitu. Nah rupanya 5 yang dianggap membatalkan puasa sebagai tafsir dari puasa yang dikehendaki oleh Allah dalam SK-nya itu ditarik benang merah substansinya 1. Apa? Nafsu. Nafsu, dorongan, keinginan. Padahal puasa itu sasaran tembaknya adalah mengendalikan nafsu. Mengendalikan nafsu. Justru itu bersebangan. Menjadi logik sekali. Itu dianggap membatalkan. Baru kemudian ulama melihat dalam konteks membatalkan. Ada yang membatalkan puasa, ada yang tidak. Bohong, namimah, sumpah palsu, terus melihat, memandang lawan jenis dengan salah, puasanya batal nggak? Nggak batal. Yang membatalkan puasa kan makan, minum. Sama tadi, istri di siang hari. Kalau tadi mau nggak batal, tetap puasa. Cuma nggak dapat pahala. Itu yang dihadiskan. Kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak puasa orang-orang tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Tuh gitu. Nah, tahun ini dari tahun sebelumnya kita memang harus meningkatkan dari puasa standar yaitu perut, bawah perut, naikin indra. Puasa indra. Itu puasa khos. Nanti naikin lagi khawasul khawas. Yang lebih khusus lagi. Perut, bawah perut, indra, sama hati. Hah? Hati. Hati maksudnya pikiran. Coba lihat. Umpamanya sebelum COVID. Minggu pertama masjid penuh. Terus kedua, ketiga, sampai minggu terakhir mau lebaran kosong. Apa itu? Pikiran. Besok belum beli baju baru. Ibu-ibu belum bikin itu kue. Tuh gitu. Terus padahal justru terakhir disuruh masuk ke masjid itikaf, kencengin itu kain sarung gitu kurang lebih. Oke, jadi kembali puasa menahan diri dari semua yang membatalkan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari unsur penting dalam batasan puasa itu mas standar.
Yang hakiki justru mulai nahan, mulai mengendalikan setelah maghrib. Kalau terbit fajar sampai terbenam matahari, haus nggak minum, lapar nggak makan, itu mah pantas. Kenapa? Emang lagi puasa. Suruh kendalian, latihan mengendalikan, prakteknya maka setelah maghrib. Praktekin apa enggak? Coba lihat fakta dan fenomenanya, umpamanya ada kolak-kolak dihajar, ada asinan-asinan dicampur aduk tuh. Ya enggak? Udah, nahan apa enggak itu? Terasa itu. Nah, dia menganggap bahwa kalau habis maghrib udah boleh dilepas selepas-lepasnya, ya kan? Padahal bukan begitu. Kendalikan, praktekkan itu latihan yang tadi. Udah seteguk air, 3 korma, terus udah sholat maghrib gitu kurang lebih. Iya, itu dia hakikat puasa. Maka hakikat Ramadan yang setelah Ramadan. Kalau persis itu diamalkan, hakikat Ramadan adalah yang setelah Ramadan, itu dia sampai kepada la'allakum tattaqun. Tapi kalau enggak begitu, ya enggak takwa-takwa. Apa sebab? Kalau la'alla diartikan harapan, ya berharap. Padahal takwa bukan sebuah harapan. Takwa usaha keras. Oleh karena itu la'allakum tattaqun dan la'alla yang lain dalam Al-Qur'an itu mengandung perintah. Takwa, usaha keras, perintah baru berpuasa. Oke. Slide berikutnya, Pak. Nah, puasa dalam Al-Qur'an ini terkait pengertian bahasa. Dalam artian bahasa ditemukan surat Maryam ayat 26. Fakuli washrobi, Allah bilang kepada Maryam yang udah hamil besar, haus, lapar, fakuli washrobi, minum makan. Makannya disediain. Dia keluar rumah, samping rumahnya udah ada pohon korma. Sebelumnya emang nggak ada. Pohon korma udah ranum lagi, rutob. Memang ada perintahnya ya di ayat-ayat wahuzi ilaiki bijiz'in nakhli sakit alaiki rutoban janiya. Jadi rupanya kalau baca tafsir itu tumbuh baru kuasa Allah langsung berbuah. Kalau memang dari dulu malah lama itu bukan mukjizat. Wasrobi, terus ada mengalir sungai di samping rumahnya. Wakari aina, tenangkan. Disebutnya mata, maksudnya diri. Nah ini majaz mursal. Alakohnya namanya juz'iyah. Baru kemudian tunjuk Allah. Wa imma tarayinna minal bashar. Kalau ada orang itu ahadan bertanya, mencela, mengejek. Di sini nggak disebut. Bilang padanya kuli. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku sudah bernazar, nggak mau ngomong. Bukan dia jawab begitu. Ini Allah memberi petunjuk. Ada orang nyela-nyela segala macam, ngejek, berarti dia udah melaksanakan perintah Allah suruh bilang puasa, yaitu tahan nggak jawab. Bahkan lebih dari itu, ketika dia sudah melahirkan, hamilnya saja cuma 1 hari, bukan 9 bulan. Ditiupkan oleh Jibril, ruh, terus hamil besar, pengen melahirkan. Kata Maryam ketika diejek, tuh tanya aja bayinya. Tuh Isa ngomong, alaihissalam, Inni Abdullah ataniyal kitab. Gitu. Falan ukallimal yauma insiya tuh. Ya, ini nazartu lirrahmani sauma. Saumanya syahid kita, artinya nahan. Nggak mau bicara. Iya, nahan apa saja puasa. Pak Jamal. Puasa dia. Ya. Iya. Terus diajak tidur juga. Enggak, saya lagi puasa. Ditahan. Terus makna istilah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam nih, kata siam, SK ini kan. Nabi yang tahu persis dari setiap kata yang ada dia terima dalam SK. Tuh, yang tadi udah dijelaskan. Nah, siam di sini bukan siam yang di surat Maryam.
Siam di ini siam istilahi, yaitu ya menahan dari segala yang membuka, membatalkan puasa. Apa artinya imsak? Imsak jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Tuh. Berapa jam? 12 jam. Ada negara-negara yang puluhan jam. Iya. Matahari apalagi yang enggak ada. Maka dikiaskan kepada negara terdekat. Itu kalau kata fikih. Iya. Sehingga apapun kesimpulannya dan diamalkan oleh negara setempat, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terus kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Kata Muhammad Abdu, apa pentingnya Allah pakai cerita? Bahwa puasa umat sebelumnya juga pada wajib puasa. Kayak apa puasanya? Secara substansial sama menahan. Dari kapan sampai kapan, berapa lama, apa di Ramadan juga, nggak ada informasi. Pokoknya puasa. Kenapa nggak ada informasi? Kata Allah, nggak usah banyak nanya soal ibadah. Dia bilang, kata Muhammad Abdu, itu nggak penting berarti. Iya, pokoknya puasa. Substansinya sama. Apa pentingnya Allah kasih informasi ini? Karena beban kayak apapun beratnya, kalau diangkat bersama itu ringan. Demikian puasa sedunia. Nggak terasa. Ini kalau bulan puasa nih gini hari udah nggak kuat. Ya dah, belum minum, belum ini, belum itu. Itu. Karena puasa, rame-rame. Allah kasih. Gimana kuatnya? Niat. Allah menjadi bertanggung jawab untuk menjaga niat orang yang ikhlas. Enak aja gitu. Belum makan, belum sarapan, belum gitu. Oke. Demikian juga puasa, beban berat. Tapi kalau bersama enteng, anak kita yang belum wajib puasa, kadang ada yang puasa. Iya. Nanya lagi, apa sih tujuannya? Dijawab oleh Allah. La'allakum tattaqun. Dulu kita belajar wasal fasal. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu dipanggil. Dipanggil kan orang bertanya-tanya, kenapa saya dipanggil? Terus dijawab. Jadi jumlah kedua tidak diwasol dengan jumlah pertama karena jumlah kedua merupakan jawaban atas pertanyaan yang muncul pada jumlah pertama, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Udah dikasih tahu terus dijawab puasa wajib. Berat. Terus dijawab lagi oleh Allah. Enggak berat. Umat terdahulu juga pada puasa. Gitu. Nanya lagi. Apaan tujuannya? Tujuannya apa sih? Itu dijawab. Maka nggak ada wasal nggak ada. Dipasal. Karena yang kedua jawaban dari yang pertama. Allahu a'lam bishawab. Slide berikutnya. Nah, ini keutamaan puasa. Ya, mudah-mudahan kita terus berusaha meningkatkan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amal anak Adam, amal baik ya, itu baginya. Dia sudah tahu. Sudah diberitahu. Oleh siapa? Oleh Allah. Kayak apa? Bagaimana? Beritahu satu kebaikan dibalas dengan 10 minimal. Dan tak terhingga 700. Maknanya lebih. Itu dia udah tahu. Bapak Ibu, umpamanya sedekah masuk pencelengan 500 rupiah atau 1000 lah. Tuh kita udah bisa ngukur. Balasannya berapa? Minimal 10 kali lipat. Terus apalagi lebih ikhlas. Banyak 700. Akhirnya apa? Ya tak terhitung lah. Tapi siapa yang tahu? Pahala puasa. Sholat jamaah 27 kali lipat dari sholat sendiri. Ya kan? Tapi puasa. Tuh, karena itu rahasia.
Maka yang puasanya bagus adalah ibadahnya bagus, bagusnya karena rahasia, masuk surganya juga rahasia. Sampai-sampai penjaga surga itu nggak tahu, lah itu dia udah di dalam itu, dari mana tahu? Oh, dijelaskan. Karena ibadahnya rahasia. Ibadah yang paling bagus adalah kanan sedekah, kiri nggak tahu. Bagaimana caranya? Gampang. Tangan kirinya dipotong. Oh, jadi nggak tahu dia. Nah, ya. Tuh, maka Allah bilang nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu asaumuli fa innahu li. Itu hubungan rahasia antara aku dan dia. Bukan cuma sekedar rahasia diorientasikan pikirkan kita kepada balasan, bukan. Ini memberikan pelajaran, teguran, peringatan. Jangan coba-coba lagi puasa punya pikiran terlintas kepada hal-hal yang berseberangan dengan ketakwaan. Padahal tujuan puasa adalah takwa. Udah, ntar saya buka Marangi, umpamanya. Itu nggak boleh. Ya, apalagi siang hari. Nggak boleh itu. Kenapa? Itu Allah memperhatikan sekali gitu. Lebih mengutamakan ibadah puasa perhatiannya. Karena perhatiannya lebih diutamakan pada ibadah puasa, maka pahalanya pun jangan tanya, itu urusanku. Ya Allah a'lam bishawab. Wa ana adzibihi, aku yang akan membalas. Udah kebayang itu? Kenapa sih orang ibadah pikirannya balasan. Enggak apa-apa. Kita beribadah karena berharap balasan. Maka balasan yang kita harapkan itu bukan dari selain Allah, tapi justru dari Allah. Liwajhillah. Gitu. Kalau mengharap kepada yang lain, malah justru Allah marah. Dianggap mendustakan hari pembalasan kiamat. Yukazibu biddin. Oke? Nah ini juga harus ditangkap. Ditangkap bagaimana? Karena memang iman itu kan berstrata. Ada strata 1, strata 2, strata 3. Akhirnya orang begitu berbaik sangka, si mukmin berbaik sangka kepada Allah, pasti dibalas. Kalau pasti dibalas, ngapain mengharap balasan? Ya atau tidak? Tapi disebut juga di sini balasan, sebab Allah sadar iman adalah amal. Orang kalau amal kerja pasti yang ada dalam pikirannya adalah balasan. Maka atas dasar itu Allah merespon secara positif. Di mana ayat-ayat iman yang disebut cuma iman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir pembalasan. Iman kepada Allah terus hari akhir. Terus hari akhir. Cuma satu ayat yang menyebut secara lengkap. Amanar Rasulullah unzila ilaihi marrabbi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Oh itu panjang. Ya. Karena ada kepentingan tertentu. Tapi kalau umpamanya Al-Baqarah 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir. Amana billah yaumil akhir. Akhir itu maksudnya pembalasan. Tidak apa-apa. Kita berharap balasan. Allah masih memperlakukan kita orang-orang yang standar. Gitu. Wasyamu junnah. Junnah artinya tirai. Junnah artinya tameng. Kalau kita rumah itu depan pintu atau samping tak ada kanopi, maka hujan kecipratan. Kita pasang kanopi, itu dia namanya junnah. Tameng, tirai. Ada perang, tangan kanan lewat pegang pedang, tangan kiri pegang apa itu namanya? Perisai. Itu namanya perisai, puasa. Kan mendorong lagi. Kalau kanopi itu perisai dari percikan air, nggak begitu berbahaya. Tapi percikan dari api neraka. Nah ini oh ya, kalau begitu sejauh mana puasa kita, sejauh itu tirai yang kita bikin. Sejauh itu perisai yang kita ciptakan gitu. Kita bikin. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Kalau lagi puasa, nih keutamaan puasa.
jangan berlaku porno, berkata porno, apalagi berbuat. Porno yarfus dalam konteks lain itu maksudnya hubungan suami istri. Yang halal saja jangan. Maka apalagi yang haram. Baru kemudian ditelusuri lagi mukaddimahnya juga jauhi kalau lagi puasa. Apa sebab? Sebab yang namanya bisikan, godaan itu terus saja kalau belum itu an-nafsu katifli intuh milhu syabbang ala hubir radha. Nafsu bagi anak kecil. Anak kecil punya keinginan, kalau belum dipenuhi belum berhenti. Kalau perlu nangis, nangis. Kalau perlu buang diri, buang diri. Nah, kan gitu. Kalau perlu dia pecahin tuh gelas, dia pecahin. Kayak begitu gambaran nafsu. Maka tuh Rasulullah membimbing kalau lagi puasa jangan berkata. Ini falayarfus. Jangan itu larangan standar. Jauh lebih tinggi kalau pakai tidak. Nah, itu. Tidak boleh. Nah, itu bentuknya berita. Jangan buang sampah sembarangan, itu mau standar. Buang juga. Tidak boleh. Buang juga. Yang buang sampah sembarangan di sini anjing. Itu berita. Nah, ini uniknya balaghah. Pada ayat haji coba kita lihat. Itu tinggi banget. Kayak apa itu? Faman fardha fihinnal hajjah. Apa terusnya? Fala rofasa wala tuh la rofasa nahi. Nahi nafi. La rofasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Gitu. Kalau ini standar, berarti Allah sedang bicara kepada kebanyakan orang seperti kita. Gitu. Oke. Wala yaskhab. Yaskhab teriak. Teriak-teriak. Paham? Artinya bersuara keras yang tak perlu keras. Sengaja atau tidak sengaja. Itu yaskhab. Iya. Ya berteriak keras. Kenapa? Karena itu kan nafsu. Lihat orang berantem. Padahal dekat. Hidung beradu hidung. Dekat atau enggak? Dekat. Tapi suaranya keras apa enggak? Keras. Tuh, kenapa itu? Kenapa? Merasa jauh, ada penghalangnya, Ustaz. Jauh ke siapa? Jauh ke Allah. Oh ya. Tuh, bukan jauh ke lawan berantemnya itu. Jauh ke Allah ya. Jauh ke Allah. Kayak begitu. Termasuk marahin anak, Ustaz. Marahin anak, nafsu bukan? Nafsu. Kesal. Ya, nanti yang persis menilai Allah. Sejauh mana seseorang melampiaskan marahnya proporsional atau tidak. Maka salah satu orang yang dirindukan oleh surga adalah yang cinta karena Allah, yang marah karena Allah. Misalnya Ustadz gitu, bangunin suruh sholat, susah banget gitu misalnya Ustadz. Iya. Terus, iya. Naik deh suara kita gitu. Oh, bagus banget itu. Kalau Agim jangan sombong. Kita yang bisa bangunin, jangan. Kita minta tolong sama Allah. Ya Allah, itu dia punya kamu. Kan enak banget itu. Iya kan? Ya Allah, Engkau yang akan membangunkan ya Allah. Terus didoain. Sehari, 2 hari, 3 hari. Maka Allah kan selalu dengar, wah ini orang doain betul. Saya nggak enak nih, nggak nerimanya. Gitu kurang lebih. Ya kan? Ya. Malah kalau udah deket banget sama Allah, nggak pakai minta, dia udah tahu. Itu kayak hubungan anak sama bapak sama anak. Belum minta aja hadiah udah disiapin. Karena kedekatan. Wala yajhal. Jangan bodoh. Bukan begitu. Jangan bodoh ya mesti S3 dulu kayak Pak Yahya. Jangan berlaku kelakuan jahiliyah. Gitu. Lagi puasa. Apa itu? Tindakan-tindakan yang tidak ada kaitannya dengan takwa. Itu tindakan jahiliyah. Boleh saya beri ilustrasi. Biasa kita ada budaya ngabuburit, ya dah? Ya. Ngabuburit nunggu maghrib main catur, jahiliyah apa bukan? Jahiliyah.
Kecuali kalau lagi sekak, subhanallah. Kalau lagi makan, la ilaha Muhammadur Rasul. Nah, udah sampai ke situ apa belum? Nggak mungkin. Kalau udah sampai ke situ nggak mungkin dia pilih catur. Betul. Oh, ya apa tidak? Itu baru contoh kecil, catur. Kalau nggak begitu lah negatif karena ada ngasal otak. Nah kalau gaplek, remi, terus apa aja? Ah itu sikap jahiliyah. HP Ustaz, HP. Semuanya baik. HP itu Ustaz. Oleh karena itu jangan salahin HP-nya, salahin SDM-nya. Iya. HP tergantung SDM, sama pisau. Pisau dikasih tukang bunuh. Pisau dikasih kiai. Paling motongnya nanti Idul Adha. Ya tidak? Dipakai. Kalau ibu-ibu tiap hari dong, Ustaz. Ibu kalau nggak motong-motong daging dimarahin bapak. Ini sop belum matang-matang. Itu kan namanya Bu proporsional. Ya. Proporsional gitu. Nah, motong daging nyayur ada hubungannya juga dengan ketakwaan. Ada tuh. Apalagi seorang ibu ingin menyajikan makanan yang mengembirakan bagi suami. Ya, itu suami yang soleh. Tasurrun nazirin. Ya, saratka idza nazarta ilaiha. Kau jadi senang kalau ngelihatnya. Jangan ada orang senang ngelihat istri orang. Nah, itu jahiliyah. Paham, Bu? Ini kan istri-istri semua istri orang ini kan. Iya. Oh, ada istri bukan orang. Iya, fa in syatamahu. Kalau ada orang mencerca, menghina, bukan terbatas mencerca. Ah, brengsek tuh, bukan gitu saja. Ngatain, bukan. Apa saja yang mengundang emosi kita itu syatamahu ahad. Au qatalahu, atau ajak berantem. Baru diajak bukan berantem. Falyakul inni shaim. Nah, ini memaknai falyakul. Jangan lagi diajak berantem, ayo kalau berani sini maju. Enggak, saya lagi puasa. Tapi dalam hatinya entar habis maghrib. Tuh, dia kira habis maghrib udah boleh. Kan kayak begitu. Puasa standar kita ya. Ya Kayak gini Ustaz. Kenapa? Ngamelnya ntar habis maghrib. Bener, bener. Sekarang emang semuanya harus habis maghrib. Ya dah? Iya, ngomelnya ntar habis maghrib. Sebab dulu ketika turun ayat, itu juklak puasa belum ada. Ada yang bukanya habis maghrib. Habis itu puasa lagi. Ada yang bukanya habis isya. Habis itu puasa lagi. Maka ayat-ayat bimbingan yang turun berikutnya setelah ya ayyuhalladzina amanu, itu persis menggambarkan hal itu. Ya. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Boleh makan sampai terbit fajar. Apa maknanya? Latar belakangnya ada yang menganggap habis buka terus nggak boleh makan lagi. Turun ayat itu. Karena pada bertanya. Ada lagi yang puasa sampai malam bukan cuma soal nahan makan minum saja. Sama istri malam juga ditahan. Akhirnya wah kelimpungan dia. Gimana nih? Banyak datang kepada Rasulullah. Gimana ya Rasulullah? Ada yang udah terlanjuran. Terlanjuran gimana? Waqa'tu 'ala imra'ati. Aku jatuh di atas istriku. Nah, itu kita ya. Insya Allah Pak Jamal paham itu. Kalau yang lain mau udah jadul. Ada? Udah turun. turun ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Begitu juklaknya. Oke, kita teruskan. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Bukan berkata aku lagi puasa, bukan. Tuh, ini falyaqul dipahami. Hendaklah dia tahan karena engkau lagi puasa. Tahan. Tahan bagaimana? Diam, bukan begitu juga. Dia mengalihkan kepada yang lain. Kalau bentuknya cercaan, dia bisa mengalihkan.
Itu namanya falyaqul inni shaim. Marratain artinya taukid, tegas. Jangan layanin. Apalagi kalau di pasar itu. Wah, dagang. Ya, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Ini sumpah demi diri Nabi Muhammad yang ada di bawah kekuasaannya. La khalufu famis shaim, air liur mulut yang puasa atyabu indallah yaumal qiyamah, jauh lebih wangi di sisi Allah tuh pada hari kiamat ketimbang rih al-misik. Rih artinya bau, wangi maksudnya, misik minyak kasturi. Walisaimi farhatan nih yang lu ditanya. Orang yang puasa punya 2 kegembiraan yang dimana dia bergembira. Pertama apabila buka, iza aftoro fariha, tuh buka. Lu udah ditanya, saya udah jawab, gembira. Pertama secara standar, oh iya, emang itu yang tadinya kita tahan haus terus jadi makan. Lapar kita tahan terus jadi makan. Tetapi gembira dimaksud, Masya Allah itu bulan Ramadan jauh lebih berkah ketimbang bulan yang lain. Ya betul tidak? Tuh. Itu siapa itu yang bisa memberikan kemampuan kayak begitu? Tiba-tiba tetangga nyamperin, bawain sop. Nah, berarti ntar sore saya dapat kiriman sate marangi nih. Kan namanya puasa. Ya. Amin. Nah, itu siapa yang amin? Tuh berarti dia yang bawain. Enggak, kalau begitu, kalau begitu aminnya dicabut. Nah, amin dicabut, kebiasaan nyabut ini. Idza aftara fariha bi fitrati. Bi fitrihi. Wa idza laqiya rabbah. Yang kedua, kalau ketemu sama Allah. Ketemu dalam tafsir kita sudah bahas itu, emang ketemu. Semuanya pengen ketemu. Ya, pengen ketemu. Maka kalau ketemu dia jadi senang sama puasanya. Bapak Ibu janji, si A janji sama si B. Besok ketemu ya. Saya mau bawa ini. Si B berharap nggak tuh? Berharap. Apalagi ada kata-kata mau bawa ini. Benar ketemu. Gembira apa enggak? Gembira. Nah, kita nanti dijanjikan oleh Allah akan ketemu. Pas ketemu benar kita bawa janjinya, yaitu puasa. Tuh, gembira itu. Lagi-lagi ini mendorong, ayo jangan puasa yang jelek yang dibawa ke Allah. Puasa yang bagus. Allah misal. Slide berikutnya, Pak. Nih, mau diterusin ini. Itu masih keutamaan puasa ini nggak apa-apa. Ini penting. Ya, sebenarnya banyak. Ini aja yang dimuat. Ustaz, yang sebelum ke-7 tadi apa, Ustaz? Yang apa? 6. Walazi nafsu Muhammadun biadi. Oh iya. Demi diri Muhammad. Di bawah kekuasaannya. Itu sumpah memberi informasi bahwa kenapa air. Muhammad sampai bersumpah, Ustaz? Karena dia mau meyakinkan. Meyakinkan kepada kita. Iya. Sehingga kita menjadi tidak ragu tuh Nabi Muhammad aja dia sumpah. Enggak apa-apa dia sumpah. Iya, bagus. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama. Iya. An Abdullah ibn Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Qur'an yasfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah. Al-Qur'an sama puasa nanti hari kiamat dia memberi syafaat. Terus memberi syafaatnya tentu kan secara umum yaitu harus ada izin. Maka dia minta izin kepada Allah. Yaqulus siyam, puasa berkata, Rabb, E-nya nida. Bukan ya. Kalau ya jauh. Dekat. Tuh. Rabb. Rabb artinya Robbi. Wahai Tuhanku. Aku halangi si hamba ini dari makan. Dan minum maksudnya. Terus dan syahwat pada siang hari. Fasyafi'ni bihi. Maka berikan aku kesempatan untuk menolongnya.
yaitu memberi syafaat. Karena syafaat artinya menolong. Yaqulul Quran. Quran juga begitu. Aku halangi dia ya Allah pada malam hari ini dari tidur karena tadarus saja. Tadarus. Gitu. Bahkan maksudnya bukan tadarus saja, apalagi tadabur. Ya? Tadabur. Fasyafini, beri aku izin untuk memberi syafaat kepadanya. Terus udah diberi izin. Fa yashfa'an, keduanya memberi izin. Tuh. Udah kebayang. Hah? Nanti apa saja ciptaan Allah yang waktu di dunia nggak pada ngomong, nanti pada bisa ngomong. Ya kan? Itu Al-Quran, jangan dikira nggak ngomong. Ini buktinya tuh. Ngomong. Apalagi dalam apa itu surat Yasin sering kita baca. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut nanti dilakban. Kenapa? Karena ada lidah. Lidah nggak betulang. Suka belok-belok lidah. Bohong benar, bohong benar, bohong benar gitu kan. Akhirnya dilakban, nggak ngomong. Yang ngomong tangan. Yang ngomong kuping. Yang ngomong kaki. Semua anggota badan kita. Ya. Yang ngomong. Disebutnya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Disebut tangan. Masa tangan doang yang ngomong? Kan ada keterlibatan unsur lain juga, anggota lain juga dalam berbuat jahat. Ya kan? Mulanya dia dengar. Iya benar, ya Allah, aku dengar dia ngomong begini, begitu, begini, begitu. Ya Allah a'lam bishawab. Ada lagi. Nah, Jamal. Ini baru sekitar Ramadan. Ini ya, pintas. Ini sekedar mengulang, nanti kemudian kita berdiskusi. Macam-macam puasa dari sudut hukum, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Ini juga penting, apalagi puasa sunnah. Ibu-ibu harus izin sama bapak-bapak. Yang puasa wajib apa saja tuh? Pertama Ramadan. Kedua puasa qadha. Terus puasa kafarat. Siang hari hubungan suami istri. Terus apa namanya? Dia harus ganti dengan puasa wajib. Maka puasanya namanya qadha. Puasa apa? Kafarat. 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh diganti sama yang lain. Nggak boleh apa namanya? Bolong. Ya, baru 3 hari lepas. Nah, mulai dari awal lagi. Puasa wajib yang lain nazar. Kalau saya sembuh, saya mau puasa. Nah, puasanya wajib. Iya. Berikutnya, Pak. Bentar, puasa sunnah. Puasa sunnah. Sunnah ada yang sifatnya tahunan. Ada yang sifatnya bulanan. Ayyamul bid. Ada yang sifatnya mingguan. Senin Kemis. Ada yang sifatnya harian. Puasa Nabi Daud. Hari puasa sering enggak? Hari puasa sering enggak? Terus makruh. Puasa makruh. Puasa banyak ini. Puasa sunat enggak izin suami. Tuh, makruh dia. Puasa haram. Puasa haram 2 hari raya dan hari tasyrik. Itu haram puasa. Terus 2 puasa juga, ya dosa. Ya, selesai. Ada berikutnya? Puasa Ramadan. Apa saja itu? Pertama, keutamaan Ramadan itu sudah. Dasar hukumnya tadi Al-Quran 183. Terus rukun puasa. Rukun puasa cuma 3. Pertama niat. Kedua nahan. Yang ketiga waktu. Terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu rukun puasa. Dia niat tapi nggak nahan, nggak puasa. Dia niat, dia nahan tapi nggak dari terbit fajar nggak sampai terbenam matahari. Itu mah bukan puasa namanya. Puasa-puasaan. Terus sunnah-sunnah puasa. Terus yang membatalkan puasa. Pada saat membatalkan puasa itu yang tadi sudah dijelaskan, tergolong terbagi kepada 2. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Nah ini dasar hukumnya ada Al-Quran, ada Al-Hadis. Ya, slide berikutnya.
Nah, ini udah niat, nahan, terus waktu terbit fajar, terbenam matahari. Niat, barangkali ada yang tanya, harus malam itu niatnya. Jangan udah siang. Malam yubayyitis siyam fala siyamalah. Barang siapa yang belum memantapkan niat pada malam hari, maka dia nggak dianggap puasa gitu. Sehingga tradisi kita itu habis tarawih udah puasa, udah niat. Khawatir lupa. Rukun puasa. Iya, berikutnya Pak Jamal. Oh, ini dasar hukum tadi sudah. Puasa, terus nih juga hadis ini. Tuh, qad ja'akum syahrun mubarak. Ini juga sudah sebagai dasar hukum. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya mau pulang dulu. Ya, iya. Baik, silakan Bu. Bu. Terkait dengan puasa kafarat itu Ustaz. Kan pertama memerdekakan budak. Kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Apakah Tiga. ini ketiga memberi makan? Iya, Ya, bagus. Iya. Apakah ini diambil yang di atas dulu Ustaz, memerdekakan budak, Iya, kemudian itu bukan pilihan, tapi urutan. urutan gitu Ustaz. Iya. Kan orang kita nih, iya. kebanyakan orang kita tuh puasa 2 bulan tuh mungkin belum dicoba, tapi mereka ambil aja yang ketiga gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Lah, enak aja Tuhan digituin. Nanti urusannya sama Tuhan tuh, bukan sama Ustadz. Ustadz ngurusin puasa orang mah itu Ustadz apaan itu? Jadi benar, cuma sekedar menyampaikan. Nabi juga wa ma alaina illal balagh. Hadis-hadis itu Nabi menyampaikan. Tuh. Cuma perintahnya ati Allah, ati Rasul. Taat. Maka kalau nggak taat, kategorinya nggak taat. Kalau nggak taat, ya nanti kena sanksi. Maka yang pertama itu lebih berat bagi mereka memerdekakan budak. Budak jangan dikira murah. Ya. Apalagi kalau budaknya dari Sukabumi, Masya Allah. Itu budak beneran. Ya. Nah nanti Pak Yaya muncul pertanyaan, kan udah nggak ada budak sekarang. Ya udah, masa mau diadain dulu budaknya? Tinggal yang kedua, puasa betul-betul. Ada yang turun ya. Jadi yang kedua memberi makan. Di bawah. Oke, tolong di. Sudah Ustaz. Iya. Yang kedua memberi makan kan Ustaz? Iya, memberi makan. Berapa banyak Ustaz? Ya standar. Dia makannya kelas Pondok Indah apa kelas berapa orang? Ke berapa orang? 60. 60. Iya. Masya Allah. Berapa lama Ustaz? Sitina miskin. Standar dia si pelaku. Kalau standarnya lama? Pondok Indah, nah itu standarnya. Jangan kemudian. Berapa lama Ustaz? Berapa lama? Itu nggak berapa lama, sekaligus. Iya, sekaligus. Dan itu memang pernah terjadi, datang kepada Rasulullah. Memerdekakan budak, saya nggak punya budak. Udah puasa, saya nggak kuat. Udah beri makan orang miskin, saya paling miskin. Oh, udah Nabi ke dalam bawa korma sekian Ustaz, kue miskin, kue cincin, kue gandasturi itu Ustaz. ini kayak orang Betawi aja. Sudah miskin gak tahu diri. Ya, gitu. Udah tuh gitu. Apa maknanya yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Akhirnya kita masuk golongan mana? Orang yang pantas dimaafkan atau tidak? Nah, itu adalah Allah, bukan kita. Allah tahu betul yang mampu tapi pura-pura nggak mampu. Yang kaya tapi pura-pura miskin. Umpamanya. Ya Allah a'lam bishawab. Apa nih Ustaz? Ya, dengan puasa 2 bulan berturut-turut itu apakah mesti dicoba dulu atau gimana Ustaz?
Nah, kalau mau dicoba dulu berarti Ibu lakukan dulu pelanggarannya. Nggak, misalnya seseorang melakukan pelanggaran itu Ustaz, apakah dia harus coba dulu dia puasa gitu 2 bulan, kemudian ketika nanti tidak mampu baru diambil yang ketiga itu Ustaz. Lah, 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 lah. Gimana, Ustaz? Susah jawabnya ini. Nggak ada kasusnya, Bu. Ibu seharusnya hidup di zaman Nabi. Nanti Nabi bisa jawab. Iya, tapi orang milihnya yang ketiga kan Ustaz. Iya kan? Iya kan? Orang yang ketiga. Iya. Iya, ya. Banyak yang milih yang ketiga. Jadi sebenarnya deteksi iman kepada Allah ketika dia niat taat untuk menebus kesalahannya, betapapun selama ini menurut pikiran dunia itu berat, tapi iya saya harus niatnya kuat, Allah bantu. Coba di zaman dulu, zaman Nabi Muhammad umpamanya ya, berzina, dia cari-cari Nabi minta dihukum. Itu dibantu oleh Allah. Ustaz, itu untuk laki-lakinya apa perempuannya? Oh, dua-duanya. Dua perempuan, andai kata perempuannya masih produktif kan dia masih halangan tiap bulan. Iya. Jadi nggak mungkin 2 bulan berturut-turut. Lah iya, tinggal dihitung aja 2 bulan kan. Yang kodok itu namanya kodok. Kodok itu kan nggak harus pada saat dia melaksanakan puasa kafarat. Iya, bukan, ini kan puasa kafarat. Kalau dilakukan oleh orang muslim muda, ya. Perempuannya itu kan masih produktif, masih dapat bulan tiap bulan. Bagus. Nggak mungkin 2 bulan. Ya tinggal di cancel ke sana, terus nggak mungkin dia lagi. Katanya nggak boleh terputus. Nggak boleh terputus kalau lagi bukan dalam halangan. Oh, jadi kalau halangan boleh. Nah, kalau perempuan. Artinya mudah dipaham begitu. Iya. Oh, halangan ya berhenti. Apapun puasanya, Ramadan saya juga nggak boleh. Oh, iya. Iya, bagus. Ya, Ustaz. Tapi saya pernah dengar, Ustaz, ada orang mengatakan, katanya yang kena hanya laki-lakinya saja. Ya, dia zina sendiri kali. Nggak usah dipaksa soalnya. Katanya kena kafarat itu yang laki-laki, Ustaz. Yang benar yang mana ini? Udah nggak kuat. Yang benar yang mana? Yang melanggar. Iya. Artinya kan tetap dua-duanya kan, laki perempuannya kena. Iya. Iya betul dong. Oh iya. Enggak, ada, saya pernah dengar katanya yang kena hanya laki-lakinya aja. Umpamanya dirajam. Dua-duanya dong dirajam. Oh iya. Ya. Baik. Bapak mau bertanya, Bapak boleh? Ya, silakan. Saya ingin dulu. Silakan Bu Mufidah, silakan. Iya. Bapak tadi maaf saya kan terlambat mengikutinya. Ada 2 yang ingin saya tanyakan. Yang puasa kafarat ini yang benar-benar dia dapetin tuh yang karena benar-benar hubungan suami istri ya Bapak. Kalau hanya sebatas misalnya peluk-peluk, cium-cium kan enggak ya. Satu. Yang kedua adalah hukum fidyah Bapak. Tadi kalau kafarat itu kan benar-benar ngasih makan untuk 60 orang 1 hari itu. Nah, kalau fidyah itu berapa ya Bapak? Berapa kita puasa misalnya nih, ini bukan untuk saya, misalnya yang benar-benar udah sepuh banget, itu berapa harus ngasih makan ke berapa orang dan berapa kali puasa gitu ya Bapak? Gitu aja deh dari saya. Terima kasih. Iya. Ya, sebanyak puasa yang dia tinggal. Kalau fidyah itu hampir dipastikan memang 1 bulan penuh dia nggak puasa. Karena sepuh, sakit menaun, dan lain-lain seperti yang disebutkan dalam ayatnya walal ladzina yutiqunahu fidyah. Baru kemudian sebulan penuh. Standar makan dia 1 hari 150.000 kali 30. Sekian. Kali 30 karena 30 hari. Habis dikali udah dicari fakir miskin. Ya. Kasih. Gitu. Persoalan bahwa 60 orang miskin, persoalan teknis.
Di sekitarnya ada banyak yang miskin, dibantu itu. Kalau bisa menjangkau. Tapi kemudian ada ayatnya, kalau standar makannya 150.000 ditambahin tuh, itu jauh lebih afdol. Ya, jauh. Waman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang bersukarela menambahkan kebaikan, itu jauh lebih bagus. Tetapi karena kudrat Allah, sehat, kuat, puasa, wa antasumu khairul lakum. Antara puasa kalau sudah kuat dengan bayar fidyah, itu puasa jauh lebih bagus. Ya Allah, Ya. Ustaz. Afan Ustaz, artinya Ustaz kalau misalnya sakitlah sudah parah gitu Ustaz. Kemudian dibayarkan fidyahnya. Kemudian pada waktu berikutnya dia sembuh sehat, berarti dia kodok lagi gitu Ustaz? Enggak. Oh enggak. Enggak. Tapi saat mau bayar fidyah, umpamanya merasa dia kuat, apalagi imannya juga kuat, maka kata Al-Quran puasa lebih bagus. Baik, silakan Bu Erna. Bu Erna Hartil. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang membayar atau mengqadha puasa orang yang sedang hamil, Pak. Dia itu kan puasa ya nggak lemes gitu berbuka. Nah, katanya dua bayarannya karena dia mengkhawatirkan anak, karena dia nggak sanggup, jadi bayar qadha juga, fidyah juga. Sedangkan kalau dia khawatir anak kan tak wajib puasa, Pak Ustaz. Kenapa harus dua dendanya begitu? Yang mesti jadi tanda tanya. Kemudian satu lagi tentang kifarat tadi, kan memberi makan 60 orang miskin. Seandainya dihitung untuk 60 orang itu dibagikan kepada satu orang, kan dia bisa makan untuk 2 bulan karena orang ini orang nggak mampu lah istilahnya. Jadi diserahkan kepada satu orang saja. Jadi dihitung untuk 60 gitu. Bolehkah untuk membayarkannya seperti itu? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kedua dulu nih, fikih secara umum namanya situasional kondisional. Antara interpretasi pemahaman dengan yang tekstual, itu yang tekstual dulu. Secara tekstual sitina miskin, 60 cari. Benar udah dicari, nggak ada, cuma ada 1, cuma ada 2, cuma ada 3. Udah serahkan apa adanya. Gitu teknisnya. Ya. Jadi antara yang tekstual itu yang tersurat dulu dikedepankan. Baru interpretasi karena situasi dan kondisi. Ya, nggak apa-apa, boleh gitu. Terus pertanyaan pertama, hamil tua. Kalau puasa khawatir. Kekhawatirannya 2. Khawatir dirinya. Iya. Tapi kata dokter dirinya aja nih yang berpengaruh, lemes, tapi bayi enggak. Itu kan cuma satu kekhawatirannya. Maka dia qadha juga, dia juga fidyah juga. Fidyah dimaksud bukan karena faktor si anak enggak puasa, bukan di situ jalurnya. Karena kekhawatirannya. Iya. Tapi kalau khawatir dirinya sama anaknya, cukup puasa saja nanti di qadha. Atau dia bayar fidyah. Kenapa? Sebab ada ibu-ibu nggak sempat tidak hamil ketika Ramadan. Ramadan ini hamil tua. Ramadan akan datang udah hamil tua lagi, bukan hamil doang. Terus besok udah hamil lagi. Memang kerjanya hamil doang, umpamanya gitu kata Pak Jamal. Nah, itu kan menyusui. Itu ya, kasusnya sama Bu. Kasusnya sama, yang hamil tua sama menyusui. Akhirnya, kita berada di persimpangan jalan kebingungan. Maka yang memberikan jawaban akurat adalah nuraninya. Itu dia, instrumen yang tak bisa didustakan antara dia dan Allah. Kuat apa enggak kuat, itu dia sejauh mana. Ya, hubungannya dengan Allah.
Jadi jangan menyalahkan syariatnya atau syariat dijadikan alasan untuk tidak puasa, enggak juga. Oh enggak, saya kan masih kuat nih, enggak apa-apa. Siapa tahu ntar enggak ketemu Ramadan lagi, kan bagus kan? Itu dia. Iya. Nah, ini sebagai pengalaman nih Pak Ustadz ya. Nah, Selama ini kan itu udah pengalaman ibu-ibu begitu. iya, Tapi dengan membayar puasa saja, umpama kalah 3 atau kalah 4 gitu karena nggak sanggup puasa itu lemas. Gitu. Setuju. Tapi bayarnya puasa, tidak membayar fidyah lagi. iya, iya. Boleh? Terus kenapa? Nah, baru Jadi tanda antara tanya di iya, otak karena ini dia. masalahnya hamil dan anak. Ini kan katanya Iya, oh iya kada iya. Lah saya Allah kan paham. tidak memberatkan kok itu di Iya. situ berat. Iya, ini benar perlu dievaluasi. Yang pertama ingin disampaikan antara puasa qadha plus fidyah itu adalah persoalan khilafiyah. Kata yang tidak setuju, masa Allah ngeriba. Gitu kurang lebih. Bahasanya kayak enaknya. Salahnya satu, bayarnya harus Sementara 2. kata yang satu enggak. Kalau apa namanya? Kalau yang satu lagi berpendapat salah satu. Tapi yang satu lagi lebih mengedepankan taat. Mau taat apa enggak? Gitu kurang lebih. Akhirnya seperti halnya khilafiyah yang lain berpulang kepada yang bersangkutan. Ya, itu kasus khilafiyah. Iya. Ustaz, iya, satu makasih, lagi dong. Lagi masih ada Ustaz. Pak Jamu? Satu lagi boleh? Beri, Ya. silakan. Ustaz, Silakan. satu lagi Ustaz. Iya. Silakan Bu Haji. Ustaz, kalau saya pernah dengar orang tua kita sudah meninggal, dulu banyak meninggalkan puasa. Apa kita perlu bayar fidyah juga Ustaz? Anak-anaknya itu wajib membayarkan nggak Ustaz? Boleh. Boleh? Nah, enggak Boleh. wajib atau Bukan boleh? cuma membayarkan fidyahnya saja. Dia puasain anak soleh. Dia yang puasain boleh. Kita Iya. kita niatin puasa. Oleh karena gitu. itu berpulang kepada ketergantungan. Iya boleh. Sholat juga boleh itu diganti. Nggak percaya tuh lihat Pak Jamal fikus sunnah. Fikus sunnah ya yang kita baca. Kalau buka bab ibadah tentang puasa, lalu ada puasa qadha, lalu tentang jenazah. Jenazah. Ya. Ada judulnya di Sunnah begini Bu. Al-a'mal allati tanfa'ulil mayyit. Amalan-amalan yang berguna untuk mayit. Kelengket Mas. Nah, yang pertama tentu istighfar. Itu berguna buat mayit. Yang kedua doa. Yang ketiga sholat. Yang keempat puasa. Tuh. Dan yang berikutnya sedekah jariyah diperuntukkan buat jenazah. Itu bagi yang posisi fikihnya di situ. Ya, kalau saya melihat doa, saya berjariah. Lalu saya berdoa. Ya Allah, tolong sampaikan. Itu doa itu. Lihatnya. Bukan barangnya yang dikirim ke sono. Itu kan yang agak sinis dengan pendapat ini. Masa ada kirim pahala? Emang udah kelebihan pahala apa? Bagus logikanya. Tapi salah. Logikanya juga salah berpikirnya. Yang diminta itu doa. Ya Allah sampaikan kepada si fulan. Lah kalau gitu umpamanya ditolak, siapa yang berani klaim bahwa sebuah doa ditolak oleh Allah? Jangan buat masjid pahalanya buat ayahanda, buat ibunda. Doa itu harus dipahami doa. Maka dalam doa itu sering dibaca mereka yang selalu Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil Karim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallah wa ma sallainahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Ila tuh gitu. Doa kan ununi astajib lakum. Dia mengklaim nggak sampai tuh doa. Nah kan jadinya ya nggak apa-apa bagi mereka yang berpikiran seperti itu, silakan saja. Baik. Iya. Oke, Pak Jamal. Baik, Ustaz. Ada lagi pertanyaan dari Bu Rulina mau bertanya, Bu? Iya. Silakan. Iya, Bu. Ustaz. Silakan. Baik, Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Silakan, Bu. Kaitannya dengan ini Ustaz, dengan itikaf. Oh iya. Itikaf di bulan Ramadan itu. Seandainya kita nggak bisa itikaf di masjid, terutama untuk yang wanita seperti itu, apakah boleh ya Ustaz ya? Sudah. Maksudnya boleh apa? Boleh melaksanakan itikaf di rumah gitu. Apakah itikaf itu harus di masjid gitu? Iya, karena satu dan lain hal seperti itu gitu. Ya, Ustaz. Ya gitu Ustaz. Iya. Namanya itikaf harus di masjid. Iya. Oh, jadi kalau misalnya wanita nggak bisa keluar rumah gitu, seperti itu berarti nggak bisa itikaf gitu? Yang kedua, itikaf hukumnya sunnah. Oke. Yeah. Sementara tidak boleh ke masjid lagi berhalangan, hukumnya wajib, apalagi haram. Nah, jangan ngoyo, bukan pada tempatnya, gitu kurang lebih. Bagi yang nafsu itikaf. Jangan dijadikan alasan. Oh, iya. Itikaf di masjid. Masjidnya jami'. Musola? Enggak ada tahiyat musola. Oh gitu. Karena ada beberapa pendapat itu, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini gitu loh Ustadz. Jadi ada beberapa pendapat yang membolehkan untuk itikaf di rumah seperti itu. Cuman iya bagus. Ya, tapi ada beberapa persyaratan gitu. Jadi persyaratannya itu kita tapi walau alam ya Ustadz, kita sharing aja nih berdiskusi. Betul, iya. Jadi di rumah itu dikondisikan seperti musola, terus dan ruangannya itu memang sudah biasa digunakan untuk sholat seperti itu. Apa benar seperti itu ya Ustadz ya? Menurut Ustadz gimana? Walaupun agama itu adalah akal, tapi bukan diakal-akalin gitu. Bukan diakal-akalin. Iya. Nah, akhirnya apa? Saya menjadi punya fenomena, ini kita jadi korban. Korban penyederhanaan terhadap agama. Ngapain umroh? Mendingan ziarah kubur aja. Tuh ngeri. Itu percikan-percikan dari pemikiran yang seperti itu. Ya, betul tidak? Iya, emang benar. Itikaf di masjid. Kalau mereka ada yang bilang itikaf boleh di dapur, di kamar mandi, segala macam, silakan saja. Silahkan amalin. Nanti paling kita bisa bilang, kalah saya alamun. Semua kalah saya alamun. Iya. Terus berarti peluang wanita tuh gimana Ustadz kalau kayak gitu ya? Masya Allah. Itu peluang selebar timur dan barat untuk berbuat baik. Iya. Ya kan? Oh, jadi bukan, Pak Jamal masih sanggup membantu. Maksudnya apa ya? Enggak, itu saya kan bukan ahli tafsir. Ladang amal buat perempuan banyak ya Ustaz. Oh iya. Tuh, Ibu senyum aja itu udah ibadah, Bu. Iya. Iya tuh. Baik, Ustaz. Ini nampaknya Pak Yahya mau bertanya ini. Satu biarin Pak Jamal ibu-ibu dulu biarin. Silakan. Iya. Bu, silakan Bu Febri. Silakan Bu. Ustaz, berarti sedikit pun kita nggak boleh keluar dari masjid kalau itikaf itu. Betul, nggak boleh. Itu itikaf yang beneran. Jadi ada kayak itikaf biasa. Enggak, ini kasus saya kan rumah saya di depan masjid Ustaz. Jadi kalau saya mau itikaf, saya tidurnya pulang ke rumah, nggak boleh ya? Ya sebatas keberadaan ibu di keberadaan ibu di masjid aja yang dihitung itikaf. Tapi kalau itikaf yang dilakukan Rasulullah
pada 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari itu nggak boleh keluar masjid. Dimarahin. Ada berita duka, ada berita duka keluarga meninggal. Tinggal pilih mau batalkan iktikaf apa mau ngelihat jenazah. Emang tuh jenazah kalau dilihat hidup lagi, batal. Berarti kalau kita keluar batal, Ustaz. Batal. Katanya kalau Jangan. kalau yang kerja pagi boleh kerja dulu keluar. Iya, itu mah bukan iktikaf yang muakkad 10 hari terakhir. Katanya yang kerja boleh keluar dulu. Ibu, cuma lewat aja di masjid, itu juga udah iktikaf. Paham itu? Maka iktikaf itu ada strata-stratanya. Minimal diem, udah iktikaf. Diem dimarahi. Iya, diem atau lewat. Lewat, kagak duduk. Itu dia bisa iktikaf. Lebih lewat itu di masjid. Lewat bukan di jalanan, depan masjid. Dalam masjid. Itu kan. Iya. Terus ada yang tidak muakkad. Yaitu setiap kali kita ke masjid, sholat berjamaah, kita niat iktikaf. Pulang. Selesai. Tapi iktikaf yang dimaksud oleh Rasulullah 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari itu nggak boleh keluar. Apapun alasannya, kita udah ikat kontrak transaksi sama Allah untuk diam di rumahnya. Berani batalkan itu kontrak. Oleh karena itu hanya sekedar jenazah, keluarga meninggal, coba. Kan ada yang ngurus loh. Kok berani-beraninya membatalkan? Kayak begitu beban agamanya gitu kurang lebih. Ya. Walaupun sunnah. Berarti selama ini saya batal dong iktikaf saya. Selama ini iktikaf saya berarti niatnya batal. Yang Ramadan terakhir itu batal. Iya. Iya. 10 Tapi kalau niatnya tidak seperti yang 10 hari terakhir Ramadan, ya nggak batal dong. Enggak, niatnya 10 hari terakhir yang kayak Rasul, tapi iya. Saya pulang tidur. Batal. Masya Allah. Kalau selama ini salah ya, Ustaz. Apalagi pulang tidur ada suami umpamanya, ya batal. Iya. Ya Ustaz, terima kasih. Ya, saya tanya dikit Pak Yai. Tentang kalau dalam bahasa Arab, puasa itu ada siam, ada saum. Sauman, siaman, masdarnya. Tapi di kita, bahasa Indonesia itu pun bukan bahasa Indonesia, terbatas hanya dengan puasa. Apakah mampu satu kata puasa ini menampung dua istilahi ataupun makna daripada siam dan saum? Pertanyaan kedua, yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Apakah orang-orang yang tidak beriman, muslim tingkatannya katakan, nggak dipanggil? Apakah kalau dengan dipanggil beriman berarti yang lain juga ikut dipanggil? Kedua, surat Maryam ayat 26, sauman, berarti Siti Maryam itu nerima wahyu dari Allah atau bagaimana? Kemudian apa perbedaan siam? Kenapa di Al-Baqarah dipakai untuk yang beriman dipakai siam, sedangkan untuk Siti Maryam dipakainya saum? Apakah ada suatu makna yang tersirat di sini? Demikian, terima kasih. Jadi saya nggak tanya soal itikaf. Itikaf saya dimarangi aja. Ini kalau nggak begini bukan Pak Yahya, Pak Yamut. Udah, alhamdulillah saya jadi lupa pertanyaannya. Berarti udah terjawab. Alhamdulillah. Marangi Cibubur. Ketinggalan loh Febri. Kita udah ketinggalan. Saya udah sering ke situ, Pak. Oh, luar biasa. Tapi kalau sendirian mah enggak, jangan dihitung ke sana. Jadi yang pertama, saum siam. Saya pernah baca menarik banget itu. Perbedaan saum sama siam. Apalagi kebetulan ada di grup WA apa itu pecinta bahasa Arab dunia. Itu dia jelaskan
Tapi ya Allah, saya lupa benar. Tuh ya, saya lupa apa perbedaannya. Perbedaan tidak dalam konteks makna, tapi dalam konteks pola saja. Sama-sama masdar. Qoma yaqumu qauman wa qiyaman. Nah, qoma, qaumun, saumun, qiyam, siam. Tuh. Maka kiamat pakainya qiyam, tambahin tak. Qiyamah pasti. Kaum dari sekelompok orang, dari qoma. Bab sekelompok orang itu berkumpul pada berdiri, maka disebut kaum. Nah, terkait puasa kurang lebih kayak begitu, akhirnya cuma pola. Baru kemudian makna itu ada makna leksikal kamus, yaitu imsak puasa. Tapi kemudian masuk makna yang lain, yaitu terminologi ilmu. Dalam hal ini fikih, yaitu jadi imsak, maksudnya imsak menahan, yaitu menahan yang membatalkan puasa. Segitu saja. Menahan dalam artian harfiah, apa saja termasuk tadi Maria menahan bicara puasa. Sementara masuk unsur fikih, yaitu bukan cuma nahan puasa, bukan cuma nahan bicara, tapi nahan dari segala yang membatalkan puasa. Cuma itu saja Pak Yahya yang bisa saya berikan. Terus yang apa itu kedua? Yang dipanggil orang beriman. Oh, iya dong, puasa kan kewajiban orang beriman. Tapi pertanyaan menarik, kenapa nggak orang Muslim? Ada nggak di Al-Quran, ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal ladzina aslamu, ada apa enggak? Enggak. Enggak ada. Lah terus nggak boleh ditanya. Karena nggak tahu. Pertanyaannya diformulasikan. Baik. Ada bedanya nggak mukmin sama muslim? Beda. Tuh, gitu. Beda. Itu situasional, kasuistik maksudnya. Kasuistik. Ada di antara orang-orang Arab Badui, dia teriak-teriak, aku udah beriman, aku udah beriman. Padahal belum, baru sholat doang ikut. Kita juga di komplek tetangga banyak. Non-muslim giliran puasa. Giliran sholat. Ada lagi Idul Fitri, Idul Adha dia ngikut. Korban juga dia ngikut. Nah, itu kan cerminan Islam, bukan iman. Model kayak begitu Arab Badui teriak, aku beriman. Kata Al-Quran, qalatil a'rabu amanna. Itu surat Qaf. Terus qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Tuh jadi beda, iman Islam kasuistik. Oke, baru kemudian ilustrasi berikutnya. Ada seorang orientalis, ada tetangga kita, dia non-muslim, terus masuk Islam, tuh iman duluan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iman itu, baru dia ngikut sholat. Tapi kalau kasus bangsa Arab, dia sholat dulu, puasa dulu, pada ngikut, imannya belum. Itu cerita Al-Quran. Oleh karena itu menjadi dua hal yang berbeda. Tapi dalam konteks sekarang, kita ini mukmin adalah muslim. Muslim adalah mukmin. Baru dilihat. Mana yang paling substansi? Yang paling substansi adalah iman. Maka itu yang sering dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Waduh ya ayyuhalladzina aslamu. Ya, sebab Islam tanpa iman gak ada apa-apanya. Iman tanpa Islam ada harapan menghembuskan nafas terakhir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Jadi demikian kasuistik ya. Terus apa lagi yang tadi ya? Siti Maryam berarti menerima wahyu dengan redaksi fakuli wasrobi. Iya, Maryam yang mana? Siti Maryam, ibundanya Nabi. Bukan, di tetangga saya juga ada Maryam, bapaknya suaminya namanya Wahyu. Mantan juga Maryam namanya mantan. Yang dapat wahyu, binatang dapat wahyu. Iya. Fa'auhayna ilan nahli
Iya. Anittakhidhi minal jibali buyuta. Iya. Oke, wahyu. Tuh, gitu. Maka harus dibedakan wahyu secara harfiah sama wahyu secara terminologis. Wahyu pengajaran cepat, Pak Yaya udah tahu. Iya. Tapi wahyu yang dalam terminologis diberikan kepada Nabi. Maryam Nabi apa bukan? Nggak ada Nabi perempuan. Nabi perempuan ada satu di Ciputat, namanya Nabila. Tuh, itu aja nggak dapat wahyu. Walaupun dia Nabila. 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 Oke, jadi wahyu yang mana itu? Nabi dari Ciputat. Maka nggak ada sejarahnya Nabi perempuan satu, dan yang kedua nggak ada statement bahwa Maryam juga Nabi. Nah, itu diperintah untuk saum, untuk Ya. menahan diri. Lah, Nabi yang lain juga, iblis saja disuruh, malaikat juga disuruh. Kalau soal patokan wahyu adalah disuruh, nanti banyak sekali Nabi. Ya, betul tidak? Banyak sekali. Banyak sekali. Pokoknya Luqman juga banyak itu disuruh-suruh sama Allah dengan kata-kata. Iya, banyak sekali Nabi. Oleh karena itu masuk makna yang diintervensi oleh terminologis, istilah, disiplin ilmu. Wahyu hanya diberikan kepada Nabi. Nabinya nggak ada ya berhenti wahyu. Ada orang aku dapat wahyu, ada orang ngaku Nabi, tinggal nanya mana wahyunya. Ada tetangga saya. Iya. Baik. Jadi kalau ada orang ngaku Nabi, nggak usah kebakaran jenggot. Tinggal tes dia mana wahyunya. Yang ngaku Nabi orang Bogor, si Musadek. Wahyunya Al-Quran. Lah itu aja udah nggak masuk akal. Kalau dia orang Bogor, wahyunya harus bahasa Sunda. Apalagi no, si Lia. Lia udah meninggal katanya ya. Bu Febri nih yang tahu. Takziah dia. Iya. Ya, Kalau dia minum. Ya. Kalau non Muslim kemudian puasa, apakah dia disebut siam atau disebut puasa saja atau gimana? Islam sama dokter? Nggak usah dihubungkan kepada bahasa puasa. Diketahui oleh umum nggak makan nggak minum puasa. Tapi nggak termasuk siam. Ya kalau dibahasakan ya siam namanya, apalagi. Nggak, maksud saya dalam konteks Al-Baqarah 183 enggak ya? Ya. Harfiah mau masuk. Harfiah masuk. Iya. Nah, jangan diacak-acak antara yang makna etimologis sama terminologis. Lagi puasa gitu. Iya, Allah alam bisawab. Hukumnya kalau orang non Muslim puasa, hukumnya apa? Hukumnya? Ya tanyanya sama dia, emang saya non Muslim. Ya. Nih, Pak Yahya udah mabok sate ini. Iya. Tes nih Pak Yahya. Enggak. Sahur kayaknya. Jadi saya belum terkonfirmasi, makanya ditanyakan. Jadi masih dalam keraguan-raguan, masih dikonfirmasi. Ini memang penyakit ragu ya, berobatnya ke grogol. Ya. Iya. Coba ulangi pertanyaan. Non Muslim puasa hukumnya apa? Non Muslim sholat hukumnya apa? Ya, kalau sholat enggak. Nah, sama itu serupa. Sama perintah ya. Haji juga sama. Haji juga sama. Ya, kan? Baik. Apalagi Pak Jamal. Baik, Ustaz. Ya, makasih Pak Yahya. Ya. Apa namanya? Pertanyaannya. Narasi-narasinya. Ya. Ya, Ustaz mau jadi calon dokter begitu. Aneh-aneh. Oh. Dokter mondok di kantor. Ya. Baik, ke jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pukul 11.46. Bentar lagi memasuki sholat zuhur. Oleh karenanya kajian kita pada siang kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini.
kalau ada pertanyaan lain, nah disimpan dulu dan pekan depan kita akan lanjutkan kajian kita insya Allah seputar tema puasa dan Ramadan. Mari kita cukupkan kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Baca. Oh iya, Ustaz.